Kali ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang tak bisa dihindari oleh siapapun, yaitu tentang ujian hidup, yang merupakan bagian dari setiap perjalanan hidup manusia. Ada yang datang dalam bentuk kehilangan, ada yang hadir sebagai rasa sakit, ada yang muncul lewat keraguan, kesepian, atau bahkan kegagalan. Dan mungkin di tengah perjalanan itu, kita pernah bertanya, mengapa aku diuji? Kenapa jalan hidupku terasa begitu berat? Apakah aku kuat melewatinya? Islam mengajarkan bahwa ujian bukan sekadar cobaan. Ia adalah bentuk kasih sayang Allah, agar kita senantiasa mendekatkan diri padanya. Hidup yang tanpa adanya ujian, ibarat sekolah tanpa pelajaran. Bukankah Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian bagi kita? Sebagai tempat untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling baik amalnya. Ujian adalah cara Allah menyapa kita. Kadang lewat rasa kehilangan, kadang lewat kesempitan rezeki, atau bahkan lewat sakit. Namun, ujian itu tidak selalu berupa kesulitan. Kadang, ia hadir dalam bentuk kelapangan, kekuasaan, bahkan kenikmatan. Kekayaan pun bisa menjadi ujian. Apakah kita akan bersyukur atau akan lupa diri? Mungkin ada yang bertanya, kalau Allah Maha Pengasih, kenapa kita harus diuji? Jawabannya sederhana, karena hidup ini adalah perjalanan pembentukan. Tanpa ujian, kita mungkin tak pernah benar-benar mengenal diri sendiri. Tanpa ujian, kita mungkin tak pernah tahu seberapa kuat iman kita. Lihatlah besi, ia ditempa dengan api agar menjadi tajam dan kokoh. Demikian pula hati manusia. Ia ditempa dengan ujian agar menjadi lebih sabar, lebih tawakul, lebih ikhlas. Allah tidak membebani seseorang melebihi kesanggupannya. Dalam Al-Quran disebutkan, maka setiap ujian yang datang, seberat apapun rasanya, pada hakikatnya masih dalam batas kemampuan kita. Kadang kita merasa tidak sanggup, tapi seringkali setelah melewatinya, kita baru sadar, ternyata kita bisa. Mari kita lihat kisah Nabi Ayub. Beliau diuji dengan kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Tubuhnya sakit parah, dikucilkan, dan hampir semua orang menjauh. Tapi hatinya tetap sabar, bibirnya tetap berzikir. Dan akhirnya, Allah mengganti segalanya dengan yang lebih baik. Kisah ini mengajarkan, sabar bukan sekadar menahan rasa sakit. Sabar adalah keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, meski dunia menjauh. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah mengorbankan putranya. Nabi Musa diuji dengan ketakutan saat menghadapi Fir'aun. Begitu juga Nabi Muhammad. Beliau diuji dengan berbagai penolakan dan penghinaan, bahkan kehilangan orang-orang terdekatnya. Semua itu menunjukkan, ujian bukan tanda Allah membenci, tapi justru sebaliknya, tanda Allah sedang membimbing kita ke derajat yang lebih tinggi. Bila hari ini engkau sedang diuji, ingatlah, engkau tidak sendiri. Banyak jiwa-jiwa lain di luar sana yang sedang menanggung beban mereka masing-masing. Mungkin dengan bentuk dan versi yang berbeda, bahkan terkadang ada yang jauh lebih berat daripada yang kita alami. Dan percayalah, apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Belum tentu apa yang menurut kita baik, itu terbaik untuk kita. Atau sebaliknya, apa yang menurut kita tidak baik, juga belum tentu tidak baik untuk kita. Terima semua jalan takdir yang telah Allah berikan. Dan ingat satu janji Allah yang sangat indah, yang sering kita lupakan di tengah kesedihan. Janji itu ada dalam surah Al-Insyirah. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, bersama kesulitan, bukan setelah kesulitan.